Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yuratnasari, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022. Saya bertugas sebagai analis lingkungan hidup pada bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, seksi inventarisasi RPPLH, KLHS, dan pemeliharaan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Tugas pokok analis lingkungan hidup adalah melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklarifikasian, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang lingkungan hidup dengan fungsi 1. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan sesuai arahan Kepala Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS berdasarkan rencana operasional bidang tata lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2. Menyiapkan penyusunan dokumen DIKPLHD. 3. Menyiapkan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup. 4. Menyiapkan penyusunan dokumen KLHS. 5. Menyiapkan bahan sosialisasi. Dan yang keenam, menyusun laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 1, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Terletak di lantai 4 gedung 10 lantai lingkungan kantor pemerintahan Kota Bekasi. Visi DLH Kota Bekasi adalah jadi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Dengan misi meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik, membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota Bekasi yang memaju dan memadai, serta membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dikepalai oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang membawahi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan 4 Kepala Bidang. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subkoordinator Perencanaan, dan Subbagian Keuangan. Masing-masing kepala bidang membawahi subkoordinatornya masing-masing. Terdapat beberapa program yang menjadi tugas pokok dan fungsi di seksi inventarisasi RPPLH, KLHS, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Proklim. Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh KLHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai analis lingkungan hidup, saya melakukan sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat terkait program Kampung Iklim demi mewujudkan tujuan Kota Bekasi yang aman. Yang kedua adalah menyusun dokumen kajian lingkungan hidup strategis. Sebagai analis lingkungan hidup, saya ikut serta bergabung menjadi tim penyusun dokumen KLHS sebagai bahan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan, kebijakan, rencana, atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif, dan aksesibel di Kota Bekasi. Yang ketiga adalah melakukan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup. Sebagai analis lingkungan hidup, saya melakukan penginputan data KLH ke dalam sistem KLHK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup demi mewujudkan tujuan Kota Bekasi yang aman. Yang keempat adalah menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Sebagai analis lingkungan hidup, saya ikut serta bergabung menjadi tim penyusun dokumen DIKPLHD sebagai upaya untuk menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan hidup terbaru bagi publik demi mewujudkan Kota Bekasi yang aman. Smart ASN adalah sebuah kondisi di mana ASN berada dalam kondisi puncak performa dan daya saing kelas dunia dalam melakukan pekerjaannya. Terdapat 7 prinsip dan keahlian Smart ASN, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, dan berjiwa entrepreneurship. Berintegritas dapat diaplikasikan dengan menjaga nama baik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan menggunakan literasi digital, yaitu dengan bijak menggunakan sosial media. Nasionalisme dapat diaplikasikan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan tidak membedakan status masyarakat yang menjadi sasaran program. Profesionalisme dapat dilakukan dengan bekerja tidak melebihi wewenang yang sudah diberikan dan terus mengembangkan kompetensi. Berwawasan global dapat diaplikasikan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mencari informasi yang bermanfaat. Menguasai teknologi informasi dan bahasa asing dapat diaplikasikan dengan terus belajar, menguasai bahasa asing, dan menggunakan teknologi informatika dalam menyelesaikan pekerjaan. Hospitality dapat diaplikasikan dengan selalu bersikap ramah dengan menerapkan 5S. Yang terakhir, entrepreneurship dapat dilakukan dengan cara
kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif. Dan yang terakhir adalah networking, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak eksternal seperti tim akademisi dan lembaga swadaya masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.